Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jurnal 9 Siang kembali hadir menyapa Anda tentunya dengan beragam informasi aktual dan berimbang. Dan selama 60 menit ke depan bersama saya Kuri Aini, inilah Jurnal 9 Siang selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, saat ini di Jurnal 9 Siang sedikit berbeda dengan hari-hari sebelumnya karena saat ini kita akan sudah kedatangan tamu kita di studio TV 9 Nusantara. Dan sebelumnya pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pajak merupakan tulang punggung dari penerimaan negara karena kurang lebih 82% sumber penerimaan negara dalam APBN adalah dari sektor perpajakan dan utamanya pemirsa pajak ini penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN ini sehingga peran pajak ini sangatlah penting bagi negara kita. Dan tentunya saat ini sudah bergabung bersama kita di sini ada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, ada Ibu Devi Sonya Adrince. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat ya kabarnya hari ini Ibu? Harus sehat. Harus sehat, alhamdulillah. Dan juga Ibu Devi ini tidak sendiri pemirsa karena ada satu narasumber lagi yang hadir bersama kami di studio TV 9 Nusantara. Ada Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur 1, ada Bapak Sugeng Pamilu Karyawan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, kalau kita ngomongin tentang pajak merupakan tulang punggung pemasukan negara kita sendiri ya Pak ya. Ini kan sudah tahun 2025 ya, bisa digambarkan terlebih dahulu terkait kinerja pendapatan negara dalam APBN kita di tahun 2024 lalu. Mungkin Ibu bisa menjawabnya. Ya, mungkin kalau dari kami karena kami kantor pelayanan pajak dan itu berada di bawah arahan dari Kanwil. Kalau dari kami untuk kantor pelayanan pajak Pratama Surabaya Wonocolo di tahun kemarin 2024 kami dengan target 2,3 triliun. Pencapaian kami melampaui 100%, tepatnya 100,1%. Sehingga kalau kita lihat pertumbuhannya juga cukup baik dan pencapaian juga memang kami melewati target yang diamanahkan. Mungkin dari sisi wilayah Kanwil bisa disampaikan oleh Pak Sugeng. Oke, kalau dari sisi Kanwil bagaimana Pak? Ya, Kanwil DJP Jawa Timur 1 itu wilayah kerjanya satu kota Surabaya. Dan tahun 2024, alhamdulillah target penerimaan yang dibebankan ke kami itu tercapai 100,3%. Jadi kalau rupiahnya itu 54 triliun lebih, kira-kira seperti itu. Dan terima kasih kepada semua warga Kota Surabaya yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga target kami tercapai dan semoga tahun ini juga tercapai juga ya. Meskipun sama seperti tahun-tahun berikutnya. Ya, kalau bisa lebih. Iya, amin. Iya Bapak Ibu ya, terkait dengan tema yang akan kita bahas saat ini tentang pelaporan SPT tahunan atau PPH, apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh kawan pajak yang saat ini menonton kita di hari ini? Dijelaskan. Ya. Jadi untuk kegiatan tahunan kami memang untuk awal tahun ini biasanya kita fokus ke himbauan kepada masyarakat atau kawan pajak untuk melakukan kewajiban penyampaian SPT itu surat pemberitahuan tahunan. Untuk 2024 yang disampaikan di tahun 2025 ini dan batas waktu pelaporannya itu sampai dengan 31 Maret 2025. Dan untuk orang pribadi, kalau untuk wajib pajak badan itu batas waktunya nanti di 30 April 2025. Tapi masih ada space waktu lumayan ya dari sekarang. Jadi, kami mengingatkan karena kan 31 Maret itu kan suasananya Lebaran. Oh iya, betul.
Jadi biar puasanya Tenang ya, itu khusyuk. monggo dilaporkan lebih cepat, lebih nyaman, biar bikin kuenya, beli baju lebarannya itu tenang gitu ya. Betul. Kira-kira. Apalagi nanti kan kalau hari raya banyak hari liburnya, Nah, ya kan? itu. Betul. Jadi lebih baik untuk kawan pajak yang nonton hari ini yang belum melakukan pelaporan pajaknya, boleh langsung dilakukan saja karena space waktunya memang lumayan sampai Iya. bulan Maret ya. Akhir Maret. Tapi kan terpotong Ramadan, kemudian juga hari raya. Betul begitu ya, Pak ya. Kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang belum lapor pajak boleh langsung saja sekarang, keburu nanti kepotong hari raya dan Betul. bulan puasa ya, biar puasanya Mudik. tenang juga ya Pak ya. Nah, keburu mudik. Keburu mudik ya Pak ya. Betul. Kemudian untuk laporan lebih awal ini kira-kira apa sih manfaatnya selain kita biar tenang menjalani hari Lebaran maupun Ramadan nanti, kira-kira apa? Jadi untuk sebelum sampai ke apa manfaatnya, untuk kawan pajak, pelaporan SP tahunan orang pribadi ini menggunakan 3 formulir. Oke, apa saja itu Bu Jadi, Tiga? ya 3 formulir ini untuk orang pribadi, karyawan yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta, itu menggunakan formulir 1770 SS, sangat sederhana. Sangat sederhana itu artinya dalam hal ini isian yang harus dia isi itu hanya tidak beberapa lembar gitu, dan itu hanya informasi mengenai berapa penghasilannya, kemudian dia ada harta, ada hutang, dan itu total tidak rinci. Ini bagi karyawan yang penghasilan dalam 1 tahun. Oke, dalam 1 tahun di bawah 60 juta. Betul. Kemudian bagi karyawan yang mempunyai penghasilan di atas 60 juta, ini menggunakan formulir 1770S. S itu sederhana. Oke, sederhana. Ya, ini ada beberapa isian yang lebih detail lagi, agak detail lagi, misalnya untuk nanti hartanya atau hutangnya itu ada beberapa informasi yang harus dia isi. Kemudian yang terakhir 1770. Ini bagi orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau profesi, misalnya dia notaris, dokter, nah itu menggunakan 1770. Jadi 3 formulir ini yang harus nanti dilihat nih pada saat kawan pajak mengisi, apakah saya menggunakan formulir A, B, C, nah itu bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan ya dengan penghasilan per tahunnya itu Betul. tadi. Dan Kemudian, semuanya itu bisa online. oh, gimana Tidak caranya? tidak harus datang ke kantor pajak. Oke, gimana tuh? Menggunakan ada website DJP online. Nanti di situ ada ada linknya, lapornya gimana, bagaimana caranya, video tutorialnya itu ada semua lengkap. Jadi tidak harus datang ke kantor Baik. pajak, di warung kopi, di apa yang di rumah. Di rumah semuanya Kafe. bisa Di rumah. dilakukan. Nah, tapi yang penting adalah pertama kalau bagi karyawan atau ya kalau karyawan nanti nama saya ya. Bagi yang pegawai itu yang pertama yang harus disiapkan adalah bukti potong. Oke. Itu dari perusahaan, dari kantor, dari kantornya itu pasti ada diminta itu. Nah, nanti di situ akan ada muncul rinciannya, gajinya berapa, dipotong berapa, TKP-nya berapa, pajak yang dipungut dan disetor itu berapa oleh perusahaan atau pemotongnya. Nah, kurangnya baru dibayar. Tapi kalau nggak ada kurangnya, ya nggak ada baru bayar lagi. Jadi semuanya online. Kita memberi kemudahan akses bagi wajib pajak, bagi kawan pajak semuanya lah, kira-kira seperti itu. Berarti memang ini aksesnya sangat mudah ya. Berarti tidak perlu datang ke kantor. Tidak perlu datang. Tidak perlu datang ke Jadi kantor. di mana saja, kapan saja bisa akses DJP online ini, dan dia cara mengisinya seperti apa sih? Nah, isi NPWP atau NIK. NIK yang sudah tervalidasi, dan itu isiannya nanti kalau misalnya katakan oh kita lupa passwordnya nih, bisa Gimana nanti iya gimana caranya Bu kalau saya lupa password, karena ini biasanya 1 tahun sekali kan. Iya. Gitu. Jadi karena 1 tahun sekali pasti kemungkinan untuk lupa password itu tinggi. Jadi lupa password itu nanti di DJP online ada tahapan-tahapannya. Nanti di situ ada klik lupa password. Nanti akan diminta EVIN, nomor EVIN. Biasanya nomor EVIN juga lupa nih. Iya, betul. Nah, jadi nomor EVIN udah lupa. Ini ya, sering yang penting-penting itu kadang sering lupa. Betul. Jadi kalau EVIN lupa,
bisa nanti mendatangani KPP terdekat atau nanti ada informasi yang bisa diakses oleh wajib pajak ya. Jadi di DJPN tolong hubungi 1.500 200 1.500 kering pajak. kering pajak. Atau Kemudian? di situ nanti ada live chat dengan pajak online. Di situ ada juga nomor-nomornya, bisa langsung chat untuk menanyakan terkait dengan informasi Evin tadi. Berarti itu langsung dibalas oleh tim Betul. Kering Pajak. pajak itu tadi ya, yang baik untuk telepon di 1.500 200 dan juga di Di chat. live chatnya itu Oke, tadi. siap. Oke, berarti sangat mudah ya kawan pajak ya untuk kita membayar pajak dimanapun dan kapanpun, dan tentunya tidak ada alasan lagi untuk telat-telat bayar Ya. pajak karena setahun sekali. Betul. Apalagi kalau tadi kita lupa password terus Ya, lupa Evin ya kan, itu tadi bisa ada step-stepnya sendiri Betul. untuk kawan pajak untuk mengingat kembali dan merubah kembali password dan juga Evinnya lagi. Dan tentunya kawan pajak jadi jangan telat-telat lagi bayar pajak ya. Kemudian kalau di awal tahun 2025 ini nih, DJP ini kan telah melaunching ya aplikasi Cortex yang merupakan aplikasi terpadu ya, betul ya, untuk administrasi perpajakan. Nah, lalu ini bagaimana cara memaksimalkan aplikasi ini sendiri, Bapak? Oke. Jadi aplikasi Cortex ini sebetulnya tidak merubah banyak. Artinya kalau di tahun-tahun sebelumnya aplikasi pajak itu banyak macamnya dan di tempatnya itu beda-beda. Aplikasi Cortex ini kita mengumpulkan menjadi satu aplikasi. Meskipun ini bulan ini masih dalam tahap transisi, ada kesulitan, ada ini, ada itu. Ya kami secara pribadi maupun secara institusi kami mohon maaf kalau itu menimbulkan kesulitan bagi kawan pajak. Tapi kami berupaya membantu sekuat tenaga, berupaya memperbaiki semua yang menjadi kendala, dan kami bekerja terus-menerus, bahkan bisa dikatakan 24 jam ya kita berusaha memperbaiki itu untuk biar semuanya menjadi lancar, menjadi smooth bagi kawan pajak semuanya. Kami juga berjanji gitu ya, bahwa kalau memang ada masalah yang ditimbulkan oleh aplikasi yang baru ini, kami tidak mengenakan sanksi. Oke. Kira-kira seperti itu. Karena memang masih awal ya. Ya. Saya penasaran juga ini, isi dari aplikasi Cortex ini apa sih gitu. Tapi tunggu dulu jawabannya ya setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam Jurnal 9 Siang. Masih bersama kami di sini, ada di studio TV 9 Nusantara ya. Masih membahas tentang Ayo Lapor Pajak lebih awal ya, bersama Ibu Devi dan juga Bapak Sugeng di sini. Dan tadi pertanyaan terakhir sebelum beralih segmen ini, apa aja sih isi aplikasi dari Cortex itu tadi yang bisa diakses oleh kawan pajak, boleh dijelaskan? Ya, jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Sugeng, bahwa kita menyatukan berbagai aplikasi yang bukan terserak ya, tapi berbeda-beda ini ke dalam satu tempat. Jadi misalnya kita buka pintu satu rumah, ini semua sudah lengkap di situ. Jadi kalau pajak itu pastinya ada registrasi di situ bagi orang yang belum memiliki NPWP atau dalam hal ini NIK ya, NIK yang belum dipadankan. Kemudian begitu registrasi pasti ada kewajiban untuk pembayaran. Nah, di situ juga udah ada menu untuk pembayaran. Kemudian begitu ada pembayaran harus ada pelaporan. Nah, itu juga sudah ada menu untuk pelaporan. Jadi semua lengkap dalam satu rumah ini. Jadi tidak lagi wajib pajak atau kawan pajak memikirkan, oh ini alamat untuk registrasi apa ya, untuk lapor apa ya, untuk bayar apa ya, tapi cukup buka satu pintu, semua sudah ada di situ. Jadi kita berharap dengan satu tempat ini akses yang terpadu,
kawan pajak lebih nyaman untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Bahkan untuk memanfaatkan haknya. Jadi dengan rumah yang baru ini dia bisa tahu kalau pada saat dia mengajukan permohonan ke kami, misalnya mengajukan permohonan pemindah bukuan karena wajib pajak memang ada yang salah menulis gitu kan. Salah ini, jadi udah sampai mana nih prosesnya, mereka bisa tahu. Gitu. Jadi sangat mudah. Sangat mudah. Ataupun ingin memanfaatkan haknya kalau ada upaya hukum, nah dia juga bisa lihat prosesnya di situ. Jadi cukup lengkap untuk mengetahui semua informasi terkait dengan pajaknya, baik hak maupun kewajibannya. Baik. Kalau berarti memang sudah disatukan gitu ya, Betul. sudah satu pintu saja, berarti sudah ada semuanya. Ya, kita berharap ini akan mempermudah wajib pajak. Kemudian ini kan nanti real time, terus 360 derajat, artinya kalau kita bertransaksi dengan yang lain itu langsung muncul di lawan transaksinya. Itu harapan kami nanti akan seperti itu ke depannya. Tapi ini masih proses ya Pak ya, masih proses karena baru di launching di bulan kemarin. Betul, di 1 Januari. Betul, tapi kalau kita ngomongin soal pajak nih, banyak yang mengeluh soal pajak juga kan ya Pak Buya, seperti yang kita ketahui bersama. Tapi kira-kira nih, apa sih manfaatnya pajak sendiri? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Ibu. Mungkin saya jelaskan begini. Iya. Saya memberi contoh aja ya, memberi contoh. Kalau kita lihat apa nih, HET LPG 3 kilo, itu kan 22.000 kalau nggak salah ya, Surabaya. Padahal itu harga keekonomiannya itu sekitar 50.000. Artinya disubsidi 28.000. Artinya 28.000 itu ya 82%-nya dari uang pajak lah, itu kasarannya seperti itu. Berapa itu ya? Kalau itu ya sekitar 22 atau 22.000 itu dari uang pajak yang dikumpulkan. Sejatinya kita itu secara nggak langsung kita menikmati uang pajak. Kita nggak usah ngomong, oh kita bangun rumah sakit, ya nggak ada orang yang ingin sakit kan, kan kira-kira seperti itu. Kemudian Pertalite itu 10.000 ya, 10.000 ya di SPBU itu. Itu harga keekonomian kalau kita sandingkan dengan yang SPBU lain yang dengan oktan yang sama itu sekitar 12.000. Artinya 2.000 disubsidi. 80%-nya kan 1.600. Ya kan? Dari uang pajak. Sebetulnya kita itu menikmatin kok gitu. Uang pajak itu meskipun Pak saya kan nggak pakai Pertalite gitu ya. Tapi kan tetangga kita, saudara-saudara kita yang ini meskipun di situ ditulis LPG 3 kilo itu hanya untuk orang yang tidak mampu. Tidak mampu, betul. Tapi kan banyak juga yang mampu yang menggunakan. Nah, ini kita berharap bahwa tolong dong itu tepat sasaran, kita sadar diri gitu ya. Itu contoh-contoh kecil yang secara real kita dirasakan oleh masyarakat. Meskipun kalau kami kan di Direktorat Jenderal Pajak itu bukan bagian mengeluarkan, kami itu bagian ngumpulin aja gitu. Iya. Duitnya itu jadi di pajak itu orang bayar pajak itu kami itu nggak lihat duitnya, kami cuma lihat bukti setornya aja. Setornya. Jadi oh ya si A sudah setor sekian, si B sudah sekian. Kami itu tuh nggak lihat duitnya nanti di anggaran ya, di Direktorat Jenderal Anggaran. Mereka lah yang akan membagi untuk subsidi, untuk gaji, untuk segala macamnya. Baik, berarti memang manfaatnya memang sudah dirasakan secara tidak langsung ya oleh secara kita tidak semua. Sadar. Tidak sadar, betul. Secara tidak sadar kita rasakan bersama, baik tadi dari gas LPG, tabung gas subsidi, kemudian juga BBM ya atau kan? mungkin program makan gratis yang gratis. sekarang ini betul. Dananya kan pasti dari APBN yang Betul. anak-anak kita bisa merasakan dapat nih makan gratis. Yang besarannya 10.000 ya Pak? Iya. Per anak itu, ya. Tapi kan itu rutin ya. Betul. Jadi memang sudah dirasakan oleh masyarakat. Jadi tidak sadar. Belum sadar. Habis ini mereka sadar semua Pak ya. Kawan pajak nanti akan tersadar semua. Oh ya sudah aku rasakan gitu. Oke, memang itu manfaatnya banyak sekali ya pemirsa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk malas membayar pajak ataupun tidak ada kesempatan membayar pajak karena kemudahan akses untuk membayar pajak pun
pun sudah ada dan sudah tersedia begitu. Dan tadi kita sudah membahas tentang tanggapan-tanggapan Bapak dan Ibu soal problem-problem yang saat ini dirasakan oleh masyarakat tentang Kortex tadi ya Pak ya. Dan kemudian dari Bapak dan Ibu sendiri nih, bagaimana langkah yang ditempuh untuk sosialisasi pajak ke masyarakat untuk agar mereka lebih aware lagi tentang membayar pajak, boleh dijelaskan? Oke. Bu Devi? Ya, jadi sebelum sampai kepada publikasi, agak saya ingatkan lagi terkait dengan Kortex tadi, untuk pelaporan SPT tahun ini belum menggunakan Kortex, masih menggunakan DJP online. Jadi kawan pajak silakan untuk lapor pajak, tetap jangan gunakan dulu Kortex karena memang belum untuk pelaporan pajak SPT, namun tetap menggunakan laman DJP online. Jadi itu yang harus kita state supaya nggak bingung nih, Kortex apa yang lama nih. Jadi masih legacy, masih jalan untuk yang pelaporan SP tahunan orang pribadi. Gitu. Jadi masih masuk DJP online. Dan mungkin kalau bagian publikasi ini Pak Sugeng nih di Kanwil nih karena kehumasan. Silakan Pak Sugeng. Kami melakukan sosialisasi ke semuanya. Mulai dari anak sekolah, SMP sudah kita kenalkan pajak. SMP, SMA, pondok pesantren sudah kita mulai tahun lalu, nanti kedepannya juga akan lebih intens lagi. Kemudian ke masyarakat, ke perkumpulan, ke asosiasi, itu kita juga sudah sampaikan, mengingatkan, ke konsultan pajak, mengingatkan. Kami semua, baik itu secara tatap muka langsung, lewat media seperti ini. Kemarin kami juga ke Kominfo bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian juga masang spanduk dan segala macam, videotron di beberapa titik, kemudian ke media juga kita segala macam cara lah kita tempuh, medsos kami juga kita kira-kira seperti itu. Berarti memang publikasi itu penting banget ya untuk mensosialisasikan kepada kawan pajak ya. Untuk membayar pajak tepat waktu dan bagaimana caranya itu tadi. Dan kita ingatkan kembali ya untuk kawan pajak, untuk yang lapor SPT tadi tetap di DJP online ya. Jadi belum menggunakan Kortex. Belum ke Kortex tapi masih di DJP online. Dan tentunya ini ada harapan nih pastinya untuk kawan pajak, bagaimana harapan Bapak Ibu kepada kawan pajak sendiri? Ya, kalau dari kami, karena mungkin lingkup kami kantor pelayanan, jadi untuk para kawan pajak, sebelum 31 Maret atau harusnya lebih cepat lagi, ayo lakukan kewajiban pelaporan perpajakannya dengan benar dan siapkan bukti potong yang kawan pajak peroleh dari pemberi kerja, itu yang nanti akan digunakan untuk melakukan pengisian SP tahunan. Dan untuk mungkin secara globalnya bisa disampaikan oleh Pak Sugeng. Tadi seperti sampaikan Bu Devi bahwa lapor lebih cepat, lebih nyaman. Tapi kalau ada kesulitan, pasti kan gitu kan, namanya setahun sekali gitu atau yang baru, bisa menghubungi medsos kami. Bapak kawan pajak pingin, Pak kami pingin pelatihan apa? Kita ada kelas pajak. Rutin tiap kantor itu kita membuka seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali, daftar di medsos kami, bisa kita layanin, kita latih, kita bahkan kalau perlu mengisi bersama, kita siap. Siap. Berarti memang sudah disiapkan semua ya. Semuanya kita mencoba lah melayani dengan baik. Melayani dengan baik ya. Oke, terima kasih Bapak Sugeng dan juga Ibu Devi. Terima kasih. Sosialisasinya hari ini kepada kawan pajak. Semoga nanti setelah ini kawan pajak langsung membayar pajaknya ya, karena melapor pajak lebih awal. Ini lebih baik ya, karena saat ini mendekati Ramadan dan juga bulan puasa, hari raya, daripada nanti kepotong-potong dan makin lama lagi. Nah, ayo lapor pajak sekarang. Tadi lewat masih pelaporan SPT masih di DJP online dan kita juga terbuka di aplikasi Kortex untuk
hal-hal lainnya. Oke, terima kasih sebelumnya dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan hadirkan informasi seputar Jawa Timur. Tetaplah bersama kami, Jurnal 9 Siang segera kembali.